Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas tentang sebab musabab mengapa jenazah Nabi Yusuf ketika itu diperebutkan dan akhirnya dimakamkan di Sungai Nil. Selamat menyimak, tapi sebelumnya kami berharap Anda subscribe dulu agar channel ini terus berkembang. Terima kasih. Al-Kisah. Jadi pembahasan kita mulai pada saat Nabi Yusuf telah menjadi seorang pejabat di Mesir. Kala itu beliau menjadi pejabat yang baik dan sangat dihormati oleh masyarakat. Ada yang mengatakan jabatan beliau saat itu adalah semacam bendahara atau semacam sosok yang turut menentukan keberhasilan ekonomi di tempat itu. Meski hidup dalam kemewahan, ada kalanya Nabi Yusuf merasa sedih juga. Hal yang terutama menyedihkannya adalah perinduannya pada kampung halaman. Sebagaimana yang kita ketahui, beliau memang bukan orang asli di Mesir itu. Beliau berasal dari Palestina. Ketika kecil, saudara-saudaranya membuangnya ke sumur. Lalu ada seorang musafir menemukannya dan kemudian menjualnya menjadi budak. Beruntung kemudian ada seorang pejabat Mesir yang membelinya lalu mengangkatnya menjadi anak. Karena Nabi Yusuf memperlihatkan akhlak yang baik dan juga rajin. Terlebih, Nabi Yusuf memiliki tampang yang berbeda dengan budak-budak lainnya. Air mukanya terpancar bersih dan enak dipandang. Yang membuat pejabat itu berkesimpulan bahwa Nabi Yusuf pasti bukanlah berasal dari keturunan budak. Pada akhirnya penglihatan ayah angkatnya memang tepat. Karena Nabi Yusuf tumbuh menjadi pemuda yang rajin dan cakap, hingga jabatan sebagai pejabat penting di negara itu dilimpahkan padanya. Di bawah arahannya, perekonomian di Mesir tumbuh dengan pesat. Kebutuhan masyarakat terpenuhi dengan baik, dan kehidupan di sana berlangsung dengan damai. Bahkan, ketika terjadi bencana kelaparan di seluruh negeri, Mesir tetap bisa bertahan karena mereka telah melakukan persiapan yang baik hingga membuat cadangan makanan mereka tetap melimpah ruah. Kabar tentang tetap melimpahnya makanan di Mesir telah membuat orang-orang berdatangan, bahkan dari negeri lainnya. Salah satu dari mereka adalah keluarga Nabi Yusuf sendiri. Ke-10 saudaranya yang pernah jahat padanya datang menghadap beliau dan meminta diberikan gandum. Nabi Yusuf mengenali mereka, tetapi mereka tidak mengenali Nabi Yusuf lagi. Meski kemudian Nabi Yusuf tetap mengatakan hal yang sebenarnya, lalu terjadilah pertemuan haru keluarga. Nabi Yusuf lalu mengajak seluruh keluarganya tinggal di Mesir, termasuk ayah yang paling dicintainya. Alangkah mulianya akhlak beliau karena tetap mau menerima saudaranya yang dulu sudah berbuat jahat padanya. Imbas dari kejadian yang membahagiakan itu adalah semakin bertambahnya orang Palestina yang datang ke Mesir. Mereka berbondong-bondong ke sana karena tahu bahwa yang menjabat di Mesir itu adalah orang Palestina. Penduduk asli Mesir pun menyambut mereka dengan baik. Karena siapa sih yang berani menentang kebijakan pejabat yang telah membuat mereka merasakan kemakmuran. Intinya, masyarakat yang datang dari tempat yang sama dengan Nabi Yusuf sangat diterima di tempat itu. Jumlah mereka terus bertambah di tempat itu, hingga bermunculanlah berbagai kabilah-kabilah yang menempati dan menguasai area-area kecil di sana. Di tengah berlangsungnya kedamaian itu, tersiarlah kabar bahwa sang pejabat meninggal dunia. Semua orang di negeri itu berduka. Diriwayatkan dalam sebuah hadis, Nabi Yusuf memang pernah meminta kematiannya disegerakan oleh Allah. Alasannya karena beliau sebagai manusia merasa telah memiliki segalanya. Dan tidak ingin sisa hidupnya malah membuatnya melakukan keburukan. Jadi ini beda ya dengan kita.
karena beliau seorang nabi. Bentuk kerisauannya berbeda. Beliau minta ajalnya disegerakan ya murni karena cemas melakukan kemaksiatan. Meminta mati itu dilarang ya karena termasuk sifat putus asa. Jadi memang harus ditegaskan di sini bahwa kematian yang diminta Nabi Yusuf adalah berbeda kelasnya. Ya. Selain itu beliau merasa sebagai manusia telah mendapatkan kesempurnaan hidup, karir yang bagus, keluarga yang sudah berkumpul. Jadi apalagi yang harus beliau risaukan? Beliau takut justru dengan kesenangan-kesenangan berikutnya, malah di sisa usianya itu beliau malah terjerumus ke dalam kemaksiatan. Dan Allah pun mengabulkan permintaan Nabi Yusuf itu. Allah juga mungkin iba ya melihat Nabi Yusuf. Perjalanan hidup beliau itu memang sangatlah panjang dan penuh liku. Melihat lagi ke belakang, sejak kecil beliau sudah menderita, dibenci, dan dibuang saudaranya ke sumur tua. Setelah itu beliau dijual jadi budak dan sempat pula dipenjara karena fitnah dari ibu angkatnya, Sulaika. Belum lagi upaya beliau berpikir dan berusaha bagaimana cara memakmurkan rakyatnya. Tapi sekali lagi Nabi Yusuf meminta kematiannya bukan karena itu ya. Murni karena beliau takut bisa berbuat dosa lagi. Kabar kematian beliau ini selain membuat orang shock, juga akhirnya menimbulkan permasalahan tersendiri. Kenapa? Karena orang-orang begitu mencintainya. Mereka semua ingin Nabi Yusuf dimakamkan di wilayah mereka yang terdiri dari daerah-daerah kecil di sana, terutama keturunan-keturunan Palestina ya. Para kabila ini watot dan berasa berhak terhadap jenazah Nabi Yusuf. Mereka semua memaksa agar Nabi Yusuf dimakamkan di wilayahnya masing-masing. Untunglah akhirnya diperoleh kesepakatan yang bisa membahagiakan semua pihak. Mereka memutuskan untuk mengubur Nabi Yusuf di tengah Sungai Nil. Alasannya karena Sungai Nil adalah sungai yang jalurnya melewati seluruh daerah-daerah kecil di tempat itu. Dengan demikian mereka merasa Nabi Yusuf tetap ada bersama mereka dan memperoleh berkahnya. Karena selain sebagai pejabat, beliau juga adalah seorang nabi. Sepeninggal Nabi Yusuf, kehidupan di Mesir berjalan normal sebagaimana biasanya. Warga pendatang pun yang dulu hijrah dan kemudian disebut Bani Israel itu hidup tentram, walau Nabi Yusuf telah tiada. Hingga kemudian muncullah Fir'aun baru yang bernama Ramses II. Inilah Fir'aun yang hidup sejaman dengan Nabi Musa. Kelakuannya yang agak lain ketika itu adalah minta diakui sebagai Tuhan. Tahu sendirilah ketika itu Mesir adalah negeri yang makmur. Sehingga si Ramses II ini merasa paling berkuasa. Nabi Musa selalu berusaha menyadarkannya, tapi Fir'aun marah dan ingin menangkapnya. Ada yang berpendapat kejadian ini berlangsung setelah puluhan tahun kematian Nabi Yusuf, ada pula yang mengatakan hingga ratusan tahun. Tapi kami berpikir mungkin yang paling tepat adalah puluhan tahun setelahnya. Wallahu a'lam bishawab. Silahkan menulis di kolom komentar jika ada di antara Anda yang paham tentang sejarah ini. Lanjut, jadi kemudian Nabi Musa lah yang berperan sebagai nabi untuk mencerahkan masyarakat di sekitar yang sudah banyak teracuni oleh kebodohan Fir'aun yang mengira dirinya Tuhan. Nabi Musa harus ekstra keras berdakwah, menyadarkan kembali masyarakat setempat bahwa hanya Allah lah Tuhan yang pantas disembah, bukannya Fir'aun. Fir'aun kesal tentunya melihat pengikut Nabi Musa semakin bertambah. Puncak kekesalannya terjadi saat ia menyuruh pasukannya mengejar Nabi Musa hingga ke Laut Merah, di mana Nabi Musa membelah lautan. Kalian pasti sudah tahu cerita yang sangat terkenal itu. Nabi Musa dan pengikutnya yang kebanyakan adalah Bani Israel meninggalkan Mesir
Dan ketika itu, mereka seperti terlunta-lunta. Bingung harus tinggal di mana karena selalu saja ada masalah. Mungkin semacam masalah ditolak ya sama penduduk, karena Bani Israel yang baru datang ini lagi sudah lama di Mesir, walaupun ini moyangnya juga. Ada yang berasal dari penduduk yang baru dituju, tapi mereka kan sudah lama pergi. Jadi, wilayah-wilayahnya sudah ditempati oleh orang lain. Nabi Musa pun dibuat pusing oleh masalah ini. Siang malam beliau berusaha mencari solusi agar Bani Israel yang dipimpinnya bisa hidup dengan tenang di suatu tempat. Hingga kemudian ada yang mengatakan padanya bahwa dulu sebenarnya Nabi Yusuf berpesan pada Bani Israel untuk membawa serta mayatnya jika meninggal kemanapun Bani Israel pergi. Nabi Musa berpikir mungkin itulah salah satu penyebab ketidakberuntungan mereka, karena mereka tidak melaksanakan perintah nenek moyangnya. Terlebih Nabi Yusuf adalah seorang nabi. Langsung saja Nabi Musa ke Mesir dan mencari informasi di mana Nabi Yusuf dulu dimakamkan. Karena itu sudah terjadi puluhan tahun, maka tak banyak lagi orang yang dapat ditanyai di mana letak makam Nabi Yusuf. Namun itulah masih hidup seorang wanita tua yang tahu di mana letak makam Nabi Yusuf. Setelah penggalian, Nabi Musa pun membawa Nabi Yusuf kembali ke Palestina. Sayangnya sekarang terjadi kebingungan ya, karena terdapat dua makam yang dipercaya sebagai makam Nabi Yusuf. Entah mana yang benar, satu berada di Nablus, di bawah otoritas Palestina, dan satu lagi di kota Hebron, di bawah otoritas Israel. Demikianlah kisah ini, semoga bermanfaat ya. Jangan lupa subscribe agar channel kami bisa berkembang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.